Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baiklah, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dona Ariska Prima, BP 19 10 84 2020. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Masih Universitas Esos MAP, dan kepada Bapak Muhammad Isyam Kabula SIP MPA. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi proposal saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsipan Kota Padang. Pada pendahuluan latar belakang. Dilihat pada situasi saat ini, yang menjadi fokus penting pemerintah yaitu dari segi perbaikan dan peningkatan bidang pelayanan kepada masyarakat agar mampu menyesuaikan dan tanggap dalam menghadapi berbagai realitas kualitas pelayanan publik yang beragam. Pelayanan publik sendiri menyangkut segala aspek kehidupan yang luas, karena fungsinya untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara atas barang, jasa, serta pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pelayanan publik. Namun pada realitanya, proses penyelenggaraan pelayanan masih dihadapkan pada kondisi yang masih berbelit-belit, lambat, serta boros dalam segi waktu dan biaya. Namun masih terdapat beberapa lembaga pemerintah yang tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan standar pelayanan yang menjadi pedoman dalam proses layanan kepada masyarakat. Itu di mana salah satu daerahnya yaitu di wilayah Sumatera Barat. Kita lihat pada tabel jumlah penduduk menurut kabupaten kota di Sumatera Barat pada tahun 2021 yaitu sebanyak 5.534.472 jiwa, sementara pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.640.629, di mana yang jumlah penduduk yang paling tinggi yaitu di Kota Padang, yakni terakhir di tahun 2022 yaitu sebesar 145 jiwa, dan yang terendah yaitu Kota Padang Panjang dengan jumlah penduduk sebesar 57.850 jiwa. Di mana semua jumlah penduduk ini bahwa pemerintah Kota Padang harus mampu untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik agar semua masyarakat dapat tercakup mendapatkan pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan. Dikutip dari Ombudsman RI menyatakan untuk capaian nilai penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai sebesar 82,6 dengan predikat kualitas tinggi dengan kategori B dan berada pada zona hijau yang mana berada di urutan ke-11 untuk tingkat provinsi. Kita lihat uraian untuk tabel hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wilayah Sumatera Barat untuk 5 kabupaten atau kota tertinggi mendapatkan predikat A, sementara 12 kabupaten kota mendapatkan predikat tinggi atau predikat B dengan kualitas pelayanan tinggi, sementara 2 lainnya, Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Sumatera Barat mendapatkan predikat C dengan kategori kualitas pelayanan sedang. Dan dapat terlihat pada saat sebelumnya karena jumlah penduduk Kota Padang yang begitu banyak, sehingga dari hasil penilaian penyelenggaraan ternyata Kota Padang hanya mampu mencapai predikat B, di mana hal ini tentu menjadi PR bagi Kota Padang sendiri yang merupakan ibu kota provinsi untuk dapat menyelenggarakan pelayanan yang lebih prima, karena seharusnya Kota Padang sendiri dengan segala mungkin sarana prasarananya mungkin mencukupi, bisa saja seharusnya mendapatkan predikat lebih tinggi. Nah, salah satu instansi yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Padang yakni itu pada Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang, itu pada Perpustakaan Umum Kota Padang. Seperti yang diketahui, perpustakaan ini merupakan salah satu instansi yang punya urgensi besar, satunya itu mendukung pendidikan nasional, di mana ini diatur pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Adapun capaian prestasi Perpustakaan Umum Kota Padang yang diraih, ya itu dikutip dari PPID Kota Padang.
Doris Fitria sebagai salah satu pustakawan Dinas Pustakaan Akademi Kota Padang yang mampu meraih juara satu atas perlombaan pustakawan berprestasi se-Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2021 lalu. Dari observasi yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa Perpustakaan Umum Kota Padang saat ini belum memiliki gedung sendiri. Mereka masih meminjam dan menumpang di bangunan bekas radio dengan status kepemilikan tanah milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Itu terus berlangsung hingga tahun 2023, kejelasan tempat untuk pembangunan bahkan untuk tanah yang menjadi permanen milik Perpustakaan Umum Kota Padang belum jelas hingga sekarang. Tentu hal ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan dari pelayanan publik oleh Perpustakaan Umum Kota Padang karena harus kembali menyesuaikan diri dengan suasana kantor baru dan juga berpengaruh terhadap hasil kunjungan dari pengunjung perpustakaan. Dan juga dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa akreditasi perpustakaan ternyata masih rendah, yakni C, mana kondisinya akibatkan oleh beberapa indikator yang tidak terpenuhi, salah satunya sarana prasarana yang kurang di sana sini. Kita beralih kepada fenomena empiris teoritis. Yang pertama, gedung perpustakaan umum Kota Padang belum memiliki status hukum yang tetap, di mana mereka masih gedung yang mereka tempati masih bersifat simpan pinjam yang hak milik dipegang oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat, sehingga mereka tidak bisa untuk melakukan renovasi untuk pelaksanaan perbaikan gedung perpustakaan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu luas perpustakaan hanya berkisar 382 meter persegi, di mana hal ini tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada di Perpusnas tahun 2017 tentang Sarana Nasional Perpustakaan Kabupaten Kota, yakni luas yang seharusnya minimalnya itu 800 meter persegi. Yang ketiga, sarana penunjang utama yakni seperti opak untuk pencarian buku yang dibutuhkan oleh pengunjung memang tersedia, tapi hanya berjumlah 1 unit. Dan itu pun tidak berfungsi dengan baik karena dari beberapa observasi yang peneliti lakukan ke lapangan, untuk opaknya sendiri selalu tidak berfungsi, padahal jam operasional masih tetap berjalan pada saat observasi tersebut. Yang keempat yaitu kondisi dalam gedung perpustakaan yang sempit dan ruang baca kurang memadai, di mana untuk lokasi ini seperti rak-rak buku tuh sekat-sekatnya sangat kecil, kemudian untuk ruang bacanya juga kurang, hanya tersedia sekitar 8 untuk kursi untuk membaca. Kemudian proses pelayanannya sebagian besarnya masih dilakukan secara manual, baik itu peminjaman buku, pengalihan buku, pembuatan kartu anggota, bahkan masih terdapat koleksi buku yang kurang lengkap karena juga dilihat dari jumlahnya juga tidak sesuai dengan pedoman yang sudah ada di Perpusnas. Kemudian ada pun penggunaan teknologi seperti Instant Slide sebagai penunjang kemudahan itu dari 12 fitur hanya digunakan satu fitur saja, yaitu From Intake katalog sederhana. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kualitas pelayanan pada perpustakaan umum Kota Padang ini X, kemudian bagaimana tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum Kota Padang ini Y. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pustaka terhadap tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Akademi Kota Padang. Kemudian 7 penelitian mengetahui seberapa besar tingkat kualitas pelayanan pada perpustakaan Kota Padang, mengetahui berapa tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan Kota Padang, serta mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas perpustakaan terhadap tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Akademi Kota Padang. Dan masuk manfaat penelitian secara teoritis, ada yang penelitian mempunyai kontribusi dalam pengembangan keilmuan administrasi publik karena terdapat kajian-kajian administrasi publik dalam konsentrasi yaitunya manajemen publik. Kemudian praktis bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pemerintah, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan publik ke depannya. Kemudian bagi masyarakat ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pengunjung, serta bagi akademik sendiri hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber serta tambahan referensi pengetahuan dan pembelajaran. Masuk kepada tinjauan pustaka, di sini penelitian terdahulu yang relevan yang dijadikan acuan ada terdapat 4 penelitian. Yang pertama Dion Gama Putra dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada studi pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Yang kemudian Diah Lestari pada tahun 2020 dengan judul pengaruh kualitas pelayanan perpustakaan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa Universitas Islam Riau. Dan Sonia Septiani 2017
Ya, dengan judul pengaruh inovasi layanan terhadap kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Dan terakhir itu Fania Berliana pada tahun 2022, pengaruh kualitas pelayanan online terhadap kuasa masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Kita masuk teori. Teori yang menggunakan pertama yaitu kualitas pelayanan oleh Zaitama Parasuraman dalam Pandi Ciptono tahun 2011. Jadi dari 5 indikator yaitu tangible bukti fisik, empati, reliability kehandalan, responsiveness atau daya tanggap, dan assurance jaminan dan kepastian. Kemudian teori yang kedua yang menjadi variabel Y oleh Dudka tahun 1994. Ada 4 indikator. Yang pertama warranty of warranty, delivery communication, complaint handling, dan resolution of problem. Kita masuk kepada skema pemikiran. Seperti yang terlihat bahwa di sini kualitas pelayanan sama Parasuraman dalam Fandi Ciptono dengan 5 variabel indikator, dan apakah bisa berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung. Leduka 1994 itu terdiri dari 4 indikator. Kita masuk definisi konsep. Pelayanan publik itu adalah kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bila kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Nah, kualitas ini upaya pemenuhan kebutuhan serta keinginan konsumen. Kemudian kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dan untuk teorinya sendiri ini untuk mengkaji apakah terdapat hubungan gitu antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Dan ternyata menurut Ciptono itu kualitas pelayanan mendorong ke arah peningkatan kepuasan konsumen. Kita masuk kepada definisi operasional. Yang pertama, kualitas pelayanan atau variabel independen X. Terdiri dari 5 indikator, yakni tangible, seperti fisik, empati, reliability atau kehandalan, responsiveness atau daya tanggap, assurance atau jaminan. Kemudian kepuasan pengunjung atau variabel dependen Y, ya, terdapat 4 indikator, yaitu warranty of warranty, delivery communication, complaint handling, dan resolution of problem. Kita masuk kepada metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan tujuannya itu penelitiannya deskriptif. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya yaitu sebanyak 54.839 populasi yang merupakan hasil kunjungan ke Perpustakaan Umum Kota Padang, di mana ini hasil data 3 tahun terakhir dari 2020 hingga 2022. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan proses sampling dengan teknik samplingnya simple random sampling, serta sampel yang diuji itu sebanyak hasilnya sama 100 orang yang dapatkan dari hasil rumus Sopin. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitiannya adalah variabel independen yang ini kualitas pelayanan S, dan variabel dependen yang ini kepuasan pengunjung. Kemudian jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Jadi pengumpulan data adalah kuesioner dan rekomendasi. Uji validitas dan reliabilitas. Itu uji validitas dari 27 pertanyaan S yang diujikan, ternyata yang valid hanya sebesar 21 butir pertanyaan dan 3 pertanyaannya invalid. Maka variabelnya dari 7 pertanyaan semuanya valid. Dan pada uji reliabilitas, kedua variabel S dan Y dinyatakan reliable karena hasilnya lebih besar dari 0,306. Ini didapatkan dilihat pada tabel R. Metode analisis data menggunakan moda statistik, yaitu terdiri dari statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hipotesis HA HA-nya terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan pustaka S terhadap kepuasan pengunjung pustaka pada Dinas Pustakaan Kasihkan Kota Padang. Kemudian HO-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan pustaka S terhadap kepuasan pengunjung pustakaan pada Dinas Pustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Dan untuk lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Pustakaan dan Kearsipan Kota Padang dengan fokus pada Pustakaan Umum Kota Padang. Mungkin sekian ya presentasi proposal yang bisa Dona lakukan. Mohon maaf atas kekeliruan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.